adalah bagaimana seorang hamba dapat menjaga kejujuran hatinya dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang yang benar, yakni bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya ini menyeru kepada orang-orang yang beriman, memberikan dua perintah, yakni ittaqullah, menyeru untuk bertakwa kepadanya, wa kunu ma'as shadiqin, dan menyeru untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelaslah melalui firman-Nya ini Allah mengharapkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Dan di antara tujuan sampainya takwa seorang hamba kepada Allah adalah bagaimana perintah wajibnya puasa di bulan suci Ramadan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan kejujuran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yasduqu hatta yattaba'a indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal rajula la yakdhibu hatta yattaba'a indallahi kadzdzaba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pengertian bagaimana laku jujur dan laku dusta. Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada perbuatan yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan perbuatan baik akan menuntunnya ke surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yutaba indallahi siddiqa, dan bahwasanya seseorang yang senantiasa berlaku jujur kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicatat sebagai orang yang sangat jujur. Perhatikanlah betapa Rasulullah SAW memberikan dampak positif bagi perilaku jujur. Orang yang senantiasa berperilaku jujur, maka kejujurannya akan menuntun dia untuk berbuat hal-hal yang baik. Dan tentu kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang berlaku jujur inilah Allah dengan rahmat-Nya mudah memberikan dia hadiah surga. Karena betapapun surga adalah simbol kesucian, dan kejujuran adalah salah satu sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh para nabi, maka kejujuran adalah simbol daripada kemuliaan. Kejujuran adalah simbol daripada kesucian, dan layaklah jika kemudian Allah menganugerahkan surga bagi mereka yang senantiasa berlaku jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sungguh laku dusta akan menyeret pada perbuatan yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan yang buruk akan menyeretnya ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yutaba indallahi kadzdzaba, dan bahwasanya seseorang yang senantiasa berlaku dusta kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicatat sebagai pendusta besar. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, siddiqah, orang yang sangat jujur, dari kata shadiq sebagai mubalaghah lil kalimah, pernyataan yang menunjukkan sesuatu yang sangat. Siddiq dari kata shadiq, maka orang yang senang dengan kejujuran maka kelak
akan dapat julukan as-siddiq di hadapan Allah. Dan sebaliknya orang yang senang dengan perbuatan dusta, maka kelak insya Allah akan dijuluki sebagai kadzdzab, dari kata kadzib, sebagai mubalaghah, pernyataan yang memberikan tekanan perbuatan yang sangat. Maka kadzdzab di sini sebagaimana siddiq adalah hal yang sangat sebagai sebuah julukan bagi sesuatu yang diperlakukan kepada orang-orang yang senang entah melakukan kejujuran atau senang entah kepada perbuatan yang dusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nampaklah dari hadis ini betapa kita akan mudah menilai bagaimana dia senang berlaku jujur atau senang berlaku dusta. Maka lihatlah perbuatannya sehari-hari, manakala perilakunya banyak melakukan kebaikan. Bukankah Rasul sudah memberikan gambaran orang yang jujur akan lahir dari perbuatan jujurnya adalah laku-laku yang baik. Maka mudahnya menilai seorang dia jujur atau tidak jujur, seorang jujur atau seorang berdusta, maka lihat perilaku hidupnya. Kalau perilaku hidupnya banyak kepada mengarah kebaikan, dia adalah orang yang jujur. Kalau laku hidupnya banyak mengarah kepada perbuatan-perbuatan buruk, maka saksikanlah dia adalah seorang berdusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maqala, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribu ila ma la yuribu, inna sidqa tumanina wal kadhiba riba. Hadis diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku hafal beberapa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, da' ma yuribu ila ma la yuribu, tinggalkan perbuatan yang meragukanmu dan kerjakan perbuatan yang tidak meragukanmu. Maksud dari nasihat ini adalah berlaku bagi orang-orang yang beriman. Yakin ketika seorang hamba keyakinan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Ketika seorang hamba mempunyai tujuan tertentu, ketika seorang hamba hendak melangkah melakukan perbuatan tertentu, maka yakinilah bahwa keimanan akan menuntun dia pada sebuah keyakinan. Maka ketika langkah hidupnya sampailah pada sebuah keraguan, tinggalkan. Sebab keraguan itu biasanya datangnya dari setan. Dan laksanakan perbuatan yang meyakinkan. Sebab di dalam kesendirian sekalipun seorang hamba, ketika tidak ada yang layak dimintai nasihat, hendak bertanya kepada siapa dia, maka mintalah nasihat dari hatimu. Ketika hatimu tenang di dalam melaksanakan perbuatan itu, laksanakanlah, sebab keimanan telah menuntunnya. Manakala dia dalam keraguan, maka tinggalkan, sebab keraguan itu adalah bisikan-bisikan setan untuk menyelewengkan langkah dia. Kemudian inna sidqa tumanina wal kadhiba riba, sesungguhnya kejujuran itu melahirkan kedamaian dan dusta itu akan mengakibatkan keraguan. Maksud daripada nasihat ini adalah inna sidqa tumanina, sesungguhnya kejujuran itu melahirkan kedamaian. Tentu kejujuran itu melahirkan kedamaian bagi pelakunya. Orang yang senang dengan kejujuran, maka hidupnya akan tenang. Bahkan kejujuran yang dilakukannya akan melahirkan ketenangan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang akan tenang, orang akan damai manakala dia hendak curhat, hendak memberikan rahasia tertentu, hendak minta nasihat, atau bahkan memberikan amanat tertentu. Orang akan tenang ketika menghadapinya, sebab dia terkenal sebagai orang yang jujur. Inilah yang dimaksud kejujuran akan melahirkan kedamaian. Orang yang senantiasa jujur, hidupnya tenang, tidak dibayani oleh perbuatan-perbuatan salah. Dan orang-orang di sekelilingnya pun akan merasa tenang, sebab orang yang laku jujur mustahil akan berkhianat. Wa inal kadhiba riba, dan kedustaan, laku dusta, perbuatan bohong akan mengakibatkan kebimbangan, keraguan. Entah keraguan bagi si pelakunya atau keraguan bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Orang yang senang berbuat
dusta, orang yang senang berbohong, maka dirinya tidak tenang. Manakala dia berjumpa dengan seseorang yang mungkin pernah ia bohongi, dia tidak tenang. Jangan-jangan perbuatan dustanya akan membayangi dari tuduhan orang yang pernah dibohongi. Atau orang yang ada di sekelilingnya pun tidak akan tenang, akan bimbang, akan ragu. Mustahil menitipkan amanah terhadap pendusta. Bahkan bisa jadi yang sangat dikhawatirkan adalah manakala si pendusta ini suatu kali berkata jujur sekalipun, orang sudah terlanjur tahu dia terkenal sebagai pendusta, orang juga akan ragu. Manakala suatu saat dia berlaku jujur, orang masih dibayangi oleh kedustaan yang pernah dilakukan, sehingga orang senantiasa bimbang menghadapi orang-orang yang senang berlaku dusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah Allah dan Rasul-Nya memberikan tuntunan kepada kita di dalam seruannya kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga keimanan sampainya kepada ketakwaan, dan puasa di antaranya adalah poros daripada tujuan seorang hamba yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Karena ketakwaan bagaimanapun adalah seorang hamba yang senantiasa menjaga kejujuran hatinya dimanapun berada. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Betapa Rasulullah SAW mestinya cukup dengan kalimat ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Namun betapa Rasul menambahkan di akhir kalimatnya haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Tentu ini sebagai singgungan kepada umatnya. Betapa umatnya seringkali mudahnya menampakkan kesolehan tatkala banyaknya orang yang menyaksikan. Seringkali manusia mudah menampakkan kesolehan, tanda-tanda orang yang soleh tatkala di hadapan banyak orang. Namun tidak sedikit dari manusia ketika di dalam kesendirian, ketika di dalam kesunyian, dengan mudahnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Padahal orang yang beriman sampainya kepada takwa, dia harus meyakini innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Maka Allah Maha tahu apapun yang tersembunyi di dada manusia. Puasa mendidik kita untuk mengarah ke sana. Berlaku jujur dimanapun berada. Sebab yang tahu kita puasa atau tidak hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh bisa dibohongi, tapi Allah mustahil dibohongi. Manakala dia membatalkan diri di dalam kesendirian, di dalam kesunyian, dengan perasaankan dia bahwa tidak ada yang menyaksikan, yakinlah Allah telah melihatnya. Maka jujurlah, jagalah kejujuran hati, baik dalam keramaian maupun dalam kesunyian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang wajibnya, yang sunnahnya terlebih puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi'azizi nasri wa muyassiri syakirin bihamidi syukri. Ahmaduhu ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatu wa salamun daiman wa mutalazimain wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Wa qad qala 'azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضلكم يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.